Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel YouTube Dr. Tono dengan segmen baru Dr. Tono Menjawab. Jadi gini, ada pertanyaan nih dari Nyonya TS 29 tahun ya. Kalau di pertanyaannya panjang, dia sudah menikah 5 tahun dan 1 tahun yang lalu pernah hamil di luar kandungan, sudah dioperasi karena perdarahan banyak dan 1 salurannya diangkat katanya. Kenapa saya tahu bahwa itu pasti operasi laparotomi? Karena darahnya keluar banyak dan ditransfusi. Operasinya seperti operasi sesar katanya ya di dalam pertanyaannya itu. Dan 1 salurannya diangkat. Yang dia tanyakan adalah bagaimana saya bisa hamil normal atau tidak? Itu pertanyaannya ya. Bisa hamil normal atau tidak setelah hamil di luar kandungan? Nah, saya jawab ya Bu ya. Jadi Ibu, adakah data hasil operasi? Itu nomor 1 yang dipentingkan ya. Kemudian setelah operasi, apakah dokternya bicara dengan Ibu? Kira-kira penyebabnya apa? Apakah ada perlekatan di sebelahnya? Ini karena dokter kandungan, kalau operasi kehamilan di luar kandungan, biasanya kita lihat semua. Dan kalau kami sebagian besar adalah laparoskopi. Jadi ada filmnya, ada fotonya, kita cuci itu kalau perdarahan banyak sekali sampai shock ya nggak laparoskopi lah, itu bukan indikasi. Tapi kalau biasanya ditemukan pada justru lebih dini. Kalau kita ya, kita lihat sehingga hampir jarang kita melakukan bedah seperti bedah terbuka pada kasus kehamilan di luar kandungan. Kebanyakan kan pakai laparoskopi. Nah, Anda ya, Ibu TS ini dibedah seperti bedah sesar. Nah, tapi tetap harus tanyakan pada dokter atau data, kalau ada data ya, hasil laboratorium operasinya kita lihat. Pada saat Ibu kontrol, apakah Ibu diterangkan kemungkinan penyebabnya? Kemudian harusnya ditanyakan juga, diterangkan juga. Apakah fungsi salurannya atau bentuk saluran yang sebelahnya itu lengket atau tidak? Bebas atau tidak? Kemudian itu ujung dari salurannya itu namanya pimbre ya. Bagus atau tidak? Karena banyak juga yang kehamilan di luar kandungan, sebelahnya itu rusak gitu. Nah ini kalau rusak kan harus diselesaikan pada waktu itu gitu. Karena ada juga yang kita periksa HSG, setelah itu hidrosalping juga di sebelahnya. Yang satu sudah buntu diangkat, yang satu hidrosalping. Ini kan jadi 2 kali operasi. 2 kali operasi, kita harus operasi lagi. Nah, Ibu TS ini sebelum misalnya berobat kemana atau ke dokter di kota Anda, tanyakan pada dokter yang operasi, apakah ada perlekatan atau tidak. Itu informasi. Nah, kalau nggak ada data itu, Anda sebelum datang ke rujukan selanjutnya, misalnya ke Jakarta, atau ke Jogja, atau ke Surabaya, atau ke Bandung, misalnya dari luar kota lah, atau dari dalam kota sendiri, ke fasilitas fertility. Kalau bisa periksa HSG dulu. Jadi setelah operasi KIT, ya kehamilan di luar kandungan KIT itu, kehamilan ektopik terganggu. Kemudian periksa HSG, kalau belum hamil, misalnya dalam 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, periksa dulu HSG untuk melihat saluran yang sebelahnya itu baik atau tidak. Ya, itu penting sekali. Karena itu dasar nanti apakah pasien ini bisa hamil normal, atau harus laparoskopi, atau harus bayi tabung, atau bisa normal. Karena kita banyak pasien dengan KET yang hamil normal, nanti
Silahkan ibu-ibu yang pernah mengalami KET kemudian hamil normal atau bahkan sebelahnya juga diangkat sehingga harus bayi tabung, bisa bercerita berbagi terhadap ibu TS ini. Silahkan. Jadi dalam pertanyaan boleh tanya lagi apa, atau boleh juga informasi, atau boleh berbagi pengalaman di kolom komen, silahkan ketik gitu ya. Kita kan namanya juga berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk kepentingan orang lain. Karena kita dengan begitu saja kita sudah ibadah membantu jalan bagi orang lain. Jadi buatlah kebaikan sekecil apapun untuk orang lain. Ya. Itu kalau di agama kita, agama manapun selalu dianjurkan untuk berbuat baik terhadap sesama ya. Jadi boleh Anda cerita pengalaman-pengalaman, mau itu mengenakan, mau itu juga komplain terhadap saya misalnya karena ini di channel saya, silahkan ya. Itu justru jadi koreksi buat kita gitu ya. Nah, kembali lagi begini. Jadi hamil di luar kandungan itu biasanya disebabkan sebagian besar karena infeksi atau karena dorongan dari misalnya kista atau apa, endometriosis ya, selain itu perlekatan endometriosis. Nah, sehingga saluran tubanya itu nggak lancar. Sperma bisa masuk karena pertemuan itu di ujung tuba ya. Kehamilan itu kan pertemuan di ujung tuba. Coba Anda lihat YouTube sebelumnya. Bagian yang fertilisasi atau bagaimana saya ingin kehamilan dini itu ada di seri infertilitas tuh, yang nomor 1, 2 itu menerangkan dengan jelas sekali dengan gambar di situ. Jadi terjadi di situ, kemudian tumbuh karena begitu fertilisasi itu di ujung kemudian dia naik 5 hari sampai 7 hari sampai ke rahim. Nah, perkembangannya itu terhambat karena salurannya itu, ingat gak? Tuba itu salurannya itu kecil banget, hanya kalau kita ini kan hanya seujung bulpen lah lubangnya itu. Nah, embrio di situ tertahan karena dia salurannya infeksi. Tentu tidak total, kalau total kan nggak mungkin dia ketemu sperma sama ini. Ya, jadi dipotongnya di mana karena tergantung juga teknik operasinya. Kalau dia perlengketan, bahkan ovariumnya juga bisa jelek. Oleh karena itu, kita sangat hati-hati dalam melakukan operasi kehamilan di luar kandungan. Ketika mengangkat tuba itu, diusahakan si pembuluh darahnya itu tidak terkena ya. Jadi mepet betul-betul ke dalam tuba yang rusaknya saja. Kalau pembuluh darahnya kena, bisa menurunkan cadangan ovarium atau bisa jadi kesuburannya jadi berkurang sedikit ya, atau bahkan kalau lengketnya berat, kalau infeksinya berat tuh dengan infeksi saja cadangan ovarium sudah berkurang, apalagi kalau pembuluh darahnya kepotong gitu ya, karena pembuluh darah itu memberi makanan terhadap indung telur atau ovarium. Jadi gitu Bu. Nah, ketika ibu misalnya hamil di luar kandungan karena perdarahan banyak, pastikan tuba sebelahnya itu bagus. Bagaimana caranya? HSG. Nah, kalau nggak HSG, saya pengen ini. Bisa second look dengan laparoskopi. Bisa dilihat laparoskopi. Dengan laparoskopi bisa kita melihat kemudian mengobati atau bahkan mengangkat kalau misalnya dia tidak berfungsi dan ada hidrosalping. Selesai. Itu paling baik, tapi kan butuh operasi, butuh biaya. Nah, sebaiknya sih pemeriksaan HSG dulu. Tentu yang paling mudah adalah kita lakukan USG. Karena kalau hidrosalpingnya udah besar bisa kelihatan dengan USG juga ya. Kalau hidrosalpingnya besar, karena media cairan di dalam hidrosalping itu adalah satu media untuk USG gitu ya. Akustik window-nya itu kelihatan gitu. Markernya tuba itu, kalau tuba normal nggak kelihatan dengan USG. Tuba normal nggak kelihatan ya. Tapi kalau tubanya
terjadi perlekatan dan ada hidrosalping, itu kita dengan mudah bisa mendiagnosisnya. Sehingga, ini mah ada hidrosalping. Yang satunya udah diangkat, yang satunya hidrosalping, ya tetap harus dilakukan operasi. Sebaiknya laparoskopi, dibersihkan, infeksinya apa, penyebabnya diangkat, terpaksa harus bayi tabung gitu ya. Jadi pertanyaan dia adalah, apakah saya mungkin hamil normal? Sangat mungkin. Banyak yang hamil normal, asal tuba yang satunya baik gitu. Tuba yang satunya baik. Nah, untuk mempersiapkan itu, semua data atau diskusikan dengan dokter Anda. Minta dilakukan pemeriksaan HSG, dan pasti dokternya juga sudah menganjurkan untuk pemeriksaan HSG. Jangan diem-diem, Anda aja jangan diem-diem ya. Kalau misalnya tidak kontrol lagi sama dokternya, ya pasti nggak terjadi, data itu nggak ada gitu ya. Oke, Bu Tes, cukup pertanyaan Anda saya jawab. Jadi kesimpulannya, kalau pernah kehamilan di luar kandungan, kita akan evaluasi tuba sebelah. Tuba sebelah bisa dievaluasi dengan HSG atau USG. Dilihat ada perlekatan atau tidak. Kalau ada fasilitas laparoskopi dan bisa dilaparoskopi, itu yang terbaik, golden standarnya. Gold standarnya itu. Ya, tapi apakah penting atau tidak? Masih tergantung, lihat umur, lihat. Kemudian apa sperma penyebabnya? Kalau pernah hamil begitu, kemungkinan bukan sperma, kemungkinan di dalam panggul Anda. Ya, Ibu TS ya. Jadi karena sperma sudah pernah membuktikan kehamilan dan Anda subur karena telurnya pernah dibuahi. Problemnya ini kan di saluran gitu ya, di saluran. Oleh karena itu harus diinvestigasi saluran yang sebelahnya. Demikian Ibu TS, semoga bisa menjawab. Bagi rekan-rekan atau teman-teman yang menonton, silahkan Anda subscribe untuk mendengarkan pertanyaan atau Dr. Tono menjawab pada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau mau ada komen di situ, boleh tuh komen. Atau berbagi cerita pengalaman Anda pernah dilakukan. Ini sangat berguna untuk orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reproduksi sehat.